Kali ini kita akan mempelajari tentang perubahan fisika dan kimia, di mana perubahan fisika dan kimia itu terjadi pada materi. Apa itu perubahan fisika dan kimia? Yaitu perubahan yang melibatkan sifat-sifat fisika, dan apabila disebut perubahan kimia adalah perubahan yang melibatkan sifat-sifat kimianya. Sifat fisika yaitu sifat yang tidak mengubah sifat kimia dari suatu materi. Karakteristik fisika yaitu dari baunya, kekerasan, titik didih, dan wujud dari materinya. Untuk sifat fisika karakteristik yaitu baunya, kita bisa tahu dari misalnya adalah senyawa H2S, yaitu dari baunya kita bisa merasakan itu adalah senyawa yang sangat bau. Atau dari kekerasannya, misalnya kita bisa melihat contohnya adalah materinya adalah lilin, yang kita tahu kekerasannya seperti apa, atau dibandingkan dengan kapas dan sebagainya. Dan titik didih, kita bisa melihat titik didihnya suatu air yaitu 100 derajat Celcius, dan dari wujud materinya kita bisa melihat apakah bentuknya cair, gas, atau padat. Untuk sifat kimia yaitu sifat yang mengubah sifat kimia suatu materi. Jadi perubahan kimia ini menerangkan bagaimana suatu materi itu bisa bereaksi dengan materi yang lain untuk membentuk suatu materi baru. Seperti yang tadi pertama kali kita konsep dari materi, yaitu dia merekayasa. Jadi sifat dari kimia itu dia merekayasa untuk membuat suatu materi baru dari materi yang adanya. Dari perubahan fisika di sini kita bisa melihat yaitu sifat fisika dari suhunya. Misalnya kita melihat misalnya air untuk mandi misalnya 40 derajat Celcius, kita bisa merasakannya. Kemudian masanya yaitu kita bisa timbang, misalnya ada 5 gram nikel. Dari warna suatu materi, misalnya berwarna kuning untuk suatu belerang, unsur belerang. Dan misalnya sifat fisikanya bau, yaitu untuk H2S yang sifatnya berbau busuk. Kemudian titik didih pada air yaitu 100 derajat Celcius. Sifat dari kelarutannya yaitu NaCl, larut dalam air. Lihat dari berat jenisnya, air yaitu 1 gram per mililiter. Dari kekerasannya, misalnya intan sangat keras. Dan kelistrikan, yaitu misalkan besi bisa menghantar listrik. Ini adalah sifat-sifat fisika yang tidak mengubah sifat kimia suatu materi. Nah, apa sih yang mengindikasikan ciri-ciri dari sifat kimia itu? Ciri-cirinya yaitu dalam perubahan kimia adanya perubahan warna. Misalnya kita membakar kertas yang berwarna putih, akhirnya dia menjadi berwarna hitam. Itu adalah salah satu ciri yang mengindikasikan adanya perubahan kimia. Yang kedua dari perubahan baunya. Kalau kita membakar kertas, kita kadang-kadang merasakan bau dari hasil pembakarannya. Dan juga misalnya ciri-cirinya juga adanya pembentukan gas. Bisa juga ditimbulkan adanya timbul cahaya. Contohnya yang tadi lagi, misal kita bakar kertas akan timbul cahaya. Atau misalkan korek api kita bakar itu akan mengeluarkan cahaya. Pembentukan endapan baru dan adanya perubahan pH. Di sini ada contoh gambar yaitu gambar dekomposisi gula oleh panas. Dekomposisi itu artinya adalah mudah terurai. Jadi gula apabila dikenakan panas atau kita panaskan itu akan berubah menjadi hitam. Jadi menjadi seperti hitam arang. Ini adalah salah satu ciri yang mengindikasikan adanya perubahan kimia. Berdasarkan warna dia berubah, berdasarkan bau dia berubah,
dan sebagainya. Selanjutnya kita membicarakan tentang wujud dari materi. Wujud materi yang pernah kita pelajari di sekolah dasar, yaitu kita sudah mengenal yang pertama adalah wujud dari zat padat. Yang kedua adalah wujud dari zat cair. Dan yang ketiga adalah wujud dari gas. Di sini terlihat untuk komponen gas, yaitu wujudnya letak partikel-partikelnya yaitu saling renggang, sangat mudah untuk berpindah-pindah dan menyebar. Sedangkan untuk wujud zat cair di sini yaitu agak rapat, dan dia itu sifatnya bentuknya berubah-berubah sesuai dengan wadahnya, tetapi volumenya adalah tetap. Berbeda dengan gas yang selain bentuknya dia selalu berubah-berubah, juga volumenya dapat juga berubah-berubah. Nah, bagaimana dengan wujud zat padat? Wujud zat padat di sini terlihat partikel-partikelnya sangat erat, sangat berdekatan, dan bentuknya adalah tetap, volumenya juga tetap. Gambar di sini adalah gambar dari partikel-partikel gas, di mana apabila kita dinginkan, dia akan berubah menjadi ini, berbentuk menjadi wujud zat cair. Dan kemudian zat cair ini kita dinginkan, dia akan membentuk wujudnya padat. Dan sebaliknya, apabila partikel dengan wujud zat padat ini kita panaskan, yaitu berubah dengan menjadi wujud zat cair, selanjutnya kita panaskan atau kita turunkan tekanannya, dia akan berubah menjadi partikel wujud gas.